Pada stakeholder dan studi kelayakan event ini ada organisasi penyelenggara event. Nah, misalnya itu yang pertama ada Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, di mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada Departemen Perindustrian, di mana hal ini bertujuan meningkatkan perekonomian melalui pameran produk Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada organisasi kemasyarakatan. Pada stakeholder dan studi kelayakan event ini ada yang namanya agen, di mana agen penyedia tempat event itu memberikan rekomendasi tempat yang cocok yang sesuai dengan event. Kemudian itu agen ini mendapatkan komisi dari pemilik tempat, bukan dari penyelenggara ataupun peserta. Nah, kemudian ada istilah yang namanya itu konsultan, di mana konsultan ini orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan oleh klien. Nah, jenis jasa itu berupa melakukan studi kelayakan, kemudian memberikan strategi pemasaran atau destinasi. Untuk media dan institusi pendidikan itu yakni media ini menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik. Kemudian pada institusi pendidikan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya pada penyelenggara event. Kemudian pada stakeholder dan studi kelayakan event ini ada yang namanya pengunjung dan peserta, di mana yang pertama itu pengunjung dan peserta menjadi kunci dari kesuksesan dan kegagalan pada suatu event. Kemudian yang kedua yaitu mampu menarik perhatian pengunjung dengan atau melalui makanan, kemudian minuman dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan event yang berarti bagi konsumen. Dan yang terakhir, yang nomor 4 itu kemudahan mencapai tempat penyelenggaraan. Selanjutnya definisi studi kelayakan event. Nah, studi kelayakan event ini memiliki pengertian yaitu pertimbangan untuk menyelenggarakan event berupa analisis terhadap ide yang muncul dan dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan yang paling tepat. Pada proses seleksi ide kelayakan event ini harus melalui yang pertama yaitu sifat event yang akan diselenggarakan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan event. Yang ketiga bagaimana event itu dapat terselenggara dengan baik. Kemudian yang keempat itu keuntungan apa yang didapat pada kegiatan event tersebut. Selanjutnya mengenai proses saringan pemasaran. Dalam proses saringan pemasaran ini harus meliputi beberapa hal. Yang pertama itu tanggal pelaksanaan, kemudian yang kedua itu jenis event, yang ketiga yaitu apa yang disukai pada saringan pemasaran tersebut, kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah inovasi. Untuk proses saringan operasional, yang pertama itu ada sumber daya, kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga tempat event, yang keempat tanggal event, kemudian yang kelima itu ada durasi event, yang keenam teknologi, serta yang ketujuh yaitu resiko. Pada stakeholder dan studi kelayakan event ini ada proses saringan keuangan atau biaya, di mana yang pertama itu biaya tempat, yang kedua biaya staff, yang ketiga itu biaya dekorasi, kemudian yang keempat konsumsi, yang kelima itu makanan yang dihidangkan pada event, kemudian yang keenam yaitu penggunaan listrik, serta yang ketujuh itu adalah penggunaan asuransi untuk kegiatan event tersebut.